Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hidayah yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid beserta jajaran, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga detik ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dan bisa menikmati kehidupan sesuai yang kita inginkan. Namun di samping nikmat itu kita gunakan sesuai yang kita inginkan, hendaklah yang kita inginkan itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan dan titipkan kepada kita syukuri, maka akan ditambah selanjutnya kita gunakan sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah. Karena tidak ada jalan lain Bapak Ibu, kita pasti akan meninggalkan dunia ini, namun bekal yang harus kita persiapkan adalah memperbanyak amal soleh. Satu di antaranya hadirnya kita malam ini di majelis ilmu ini, ya, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini bagian dari mempersiapkan bekal kita menuju kehidupan yang kekal dan abadi insyaallah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kirimkan dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu bapak yang berbahagia, seperti yang disampaikan, kalau malam ini kita membahas seputar masalah muamalah atau fikih muamalah. Fikih itu punya pembagian yang bermacam-macam. Sesuai dengan makna fikih itu al-fiqhu bimakna fahmun. Fikih itu maknanya paham, pemahaman. Jadi orang yang mengkaji fikih dia punya pemahaman. Seorang yang faqih dia pun memiliki pemahaman. Nah, pemahaman apa? Pemahaman tentang hukum syarak. Makanya di dalam makna istilah dari fikih itu, al-fiqhu itu maknanya adalah al-ilmu al-ahkamus syar'iyyah, ilmu tentang hukum syariat, al-amaliyah yang bersifat praktis. Jadi dikatakan fikih itu sesuatu yang praktis, bisa diamalkan, bisa diterapkan. Maka kalau hari ini ada yang bilang ini fikih ini tak mungkin bisa diterapkan, itu secara teori sebenarnya menyalahi makna fikih. Karena fikih itu sendiri adalah ilmu tentang hukum syarak yang amaliyah, mustanbitatu min adillatiha at-tafsiliyah, yang digali dari dalil-dalil terperinci. Nah, dalil-dalil terperinci itu yang mana? Al-Quran dan hadis. Digali dalil-dalil yang terperinci tentang masalah-masalah yang ada. Dikumpulkan dalil-dalil tentang perkara ubudiyah, maka muncul istilah fikih ibadah. Kita kenal ada fikih ibadah. Ini pembahasan dari toharoh, ya, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, nazar, dan seterusnya. Ini dibahas di dalam fikih ibadah.
Karena dalil-dalil yang dikumpulkan oleh para ulama itu terkait dengan perkara ubudiyah, hablum minallah, interaksi manusia dengan Khalik Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, berbeda, ada pula dalil yang dikumpulkan secara terperinci itu berkaitan dengan perkara hubungan interaksi orang berumah tangga, interaksi kehidupan sosial, misalkan mencari pasangan dan lain sebagainya. Maka muncul ada namanya fikih munakahat. Nanti dari fikih munakahat ini kan pembahasannya macam-macam, mulai dari mencari pasangan, cari jodoh, meminang, melamar, khitbah, sampai menikah, talak, rujuk, pembagian ini hak hadonah, mengasuh anak dan seterusnya. Nah, itu dalam fikih munakahat. Ada pula dalil-dalil terperinci itu digali oleh para ulama, lebih khusus masalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Harta dari orang yang meninggal namanya fikih mawaris, tentang pembagian harta waris. Nah, di sini lebih rinci nanti pembahasannya. Misalkan pembagian istri berapa, seperempat kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Suami kalau istrinya meninggal bagiannya setengah kalau tak punya anak, 1/4 kalau punya anak, dan seterusnya. Kalau anaknya laki-laki berapa, perempuan berapa, ibu berapa bagiannya. Nah, sampai nanti pembahasannya bagaimana kalau seorang anak yang ditinggalkan tidak bisa menghabiskan harta. Harta waris itu tidak bisa dibagi habis, Pak. Yang meninggal cuma punya istri, 1 anak perempuan. Istri dapat 1/8, anak perempuan dapat setengah. Kan tidak ada adik-beradiknya. Dikeluarkan 1/8, 7/8 tinggal. 7/8 itu untuk anak perempuan setengah, separuh. Nah, sisanya milik siapa? Yang meninggal tak punya ibu lagi, ibunya udah 2 meninggal, ayahnya juga, saudara tidak punya. Nah, harta yang seperti ini masuk kemana? Masuk nanti ke baitul mal. Apa itu baitul mal? Kas negara. Hari ini tidak ada baitul mal, maka digunakan untuk kemaslahatan umum. Tak boleh dikuasai sendiri itu. Karena anaknya tunggal, dia yang menguasai sendiri, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada asobah yang bisa menghabiskan harta. Nah, ini dibahas di dalam fikih mawaris. Ilmunya ilmu faraid, tentang pembagian harta waris. Ada pula fikih itu digali oleh para ulama, dalil-dalil terperinci tentang harta orang hidup ini. Seorang mencari harta, dari mana harta itu dia dapatkan, untuk apa harta itu digunakan. Nah, ini dibahas dalam pembahasan fikih muamalah. Ya, dibahas dalam fikih muamalah. Bahkan ibu bapak yang berbahagia, ada ulama membahas secara rinci tentang mengatur negara. Misalkan buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu buku tentang fiqhud daulah, fikih tentang negara. Jadi Islam ini mengatur tentang negara. Bahkan kitab-kitab fikih Islam yang ditulis oleh para ulama terdahulu, misalkan kitab yang populer di kita itu diakses oleh semua kalangan, mulai dari bawah sampai atas di negeri ini, itu fikih Islam Sulaiman Rasyid. Itu membahas, ada sebab khusus, bab terakhir di kitab itu tentang membahas tentang negara. Karena Islam tidak bisa dipisah dari negara. Apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali? Kita kenal kan Imam Ghazali? Ad-dinu wa sultanu tau'amani. Agama dan negara itu, kekuasaan sultan itu bagaikan 2 saudara kembar. Ad-dinu as-sun wa sultanu harisun. Agama itu dasar, pondasinya. Sultan itu penjaga dari pondasi itu. Faman assas lahu famahdumun.
Apa saja yang tak punya pondasi, tak punya asas, maka dia roboh. Bangunan tak pakai asas, pondasi, maka roboh. Wa man harisalahu fadha'i, apa saja yang tak ada penjaganya maka dia akan hilang. Coba emak-emak buka warung, dibuka 24 jam, tak ditunggu, kira-kira apa yang terjadi? Lesap, diletak telur tu bang berpapan-papan itu kan, tak ditunggu, lesap telur tu. Jualan tu jangan lesap. Kenapa? Tidak ada harisun. Begitulah dalam urusan agama ni. Maka Imam Ghazali itu selalu menjadikan negara ni mesti ada dalam urusan agama ni. Kalau agama ni tidak ada negara, negara tidak ada dalam mengurus agama, maka yang terjadi seperti hari ini, orang mau solat, solatlah, tak solat lantaklah, gitu kan. Mau ibadah monggo, tak beribadah silakan. Punya duit banyak, dia tak keluarkan zakat, urusan masing-masing. Ya, yang mau bayar zakat silakan. Bahkan hari ini perintah demi perintah tidak berjalan. Itu kenapa? Karena tidak ada penjaga. Faman harisalahu fadha'i, yang tak ada penjaganya hilang. Nah, itu dibahas di dalam fikih daulah, fikih tentang mengatur tentang kenegaraan. Nah, ibu bapak yang berbahagia, yang mau kita bahas itu fikih tentang harta. Karena tadi sampaikan fikih muamalah. Dan fikih muamalah berkaitan dengan muamalah. Nah, muamalah itu apa? Kalau fikih jelas tadi, fikih itu ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis. Digali dari dalil-dalil terperinci, dalilnya itu dari Al-Quran dan hadis. Makanya menyikapi, menghukumi fikih sama menghukumi syariat. Tidak boleh dipisah, walau secara makna beda, walau secara sumbernya, artinya lahirnya fikih dengan syariat beda. Kalau syariat ma anzalallah, apa saja yang datang dari Allah itu syariat. Contoh perintah sholat, perintah puasa. Tapi kita bisa menjalani sholat, puasa, bermuamalah dengan benar, hukum mengatur tentang perkawinan itu dengan benar, itu perlu panduan fikih. Cuma terkadang orang-orang, mohon maaf, yang benci terhadap Islam mengambil celah sisi ini, Pak. Karena beda antara fikih dengan syariat. Syariat ma anzalallah, fikih itu lahir dari ijtihad, hasil pemikiran para ulama yang bersumber dari dalil-dalil yang syariat. Nah, karena fikih dari manusia, syariat dari Allah, ini dua hal yang beda. Kalau memahami fikih, menyikapi fikih, itu boleh tak kita amalkan. Kalau menyikapi syariat, itu mesti kita amalkan. Padahal fikih dengan syariat itu tidak bisa dipisah. Orang mengamalkan syariat perlu fikih, ya. Mengamalkan syariat perlu fikih, kecuali orang itu mujtahid. Kalau dia bukan mujtahid, tidak bisa langsung gali dari Al-Quran hadis, maka perlu kita merujuk ke fikih. Dipelajari fikih itu, dengan mempelajari fikih baru benar amalnya. Ini disebutkan oleh para ulama, al-ilmu qabla al-amal. Amalnya benar, aktivitasnya benar. Kalau ibadahnya benar, mesti kita berilmu. Ilmu dipelajari apa? Kalau konteks ibadah, fikih ibadah. Kalau konteks rumah tangga, fikih munakahat. Kalau konteks membagi harta ditinggalkan oleh yang sudah meninggal, fikih mawaris. Kalau urusan mencari harta ketika kita hidup, fikih muamalah. Kalau tak mengerti ilmunya, tak dipelajari fikihnya, dipastikan amalnya tak benar. Padahal Imam Fudail bin Iyad itu menjelaskan, amal diterima menjadi hasan, baik, dicatat sebagai pahala kalau terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, niatnya harus khalisan, ayyakuna lillah, semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain.
bukan karena orang, bukan karena pimpinan, bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena keluarga, bukan karena ibu dan ayah, tapi semata-mata karena Allah. Kalau ini yang menjadi niat kita dalam beramal, terpenuhi syarat pertama. Nah, syarat kedua apa? Harus sawaban. Apa itu sawaban? Ayyakuna ala sunnah. Ayyakuna ala sunnah itu sesuai syariat. Nah, kita tak mampu, tak punya kecukupan ilmu, tak menguasai bahasa Arab. Arab kita bahasa Arab, Arab maklum, Arab nangdi, Arab comeh, tak kita kuasai, Pak. Apalagi seiring berjalannya waktu, sehingga kita tak mampu menggalinya langsung dari Al-Quran dan hadis. Disinilah perlu kita merujuk pendapat ulama mujtahid, mengkaji kitab-kitab fikih yang mereka wariskan. Dengan begitu kita beramalnya akan benar. Makanya ulama mengatakan al-ilmu qoblal amal. Begitu juga al-ilmu qoblat taqwa. Orang masuk surga itu kalau dapat predikat takwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang bertakwa itu dijanjikan, dirindukan oleh surga. Tapi kata para ulama, salah satunya ditulis oleh Imam An-Nabhani dalam kitabnya Saksiyah Islamiyah jilid pertama, beliau ungkapkan al-ilmu qabla taqwa. Predikat takwa itu tidak bisa diraih oleh orang kecuali lewat ilmu. Coba, kalau kita sholat pakai rasa-rasa gimana? Apa yang terjadi, Pak? Tidak diterima. Sholat kita mau-maunya. Bapak ibu safar terpenuhi syarat 83 km misalkan. Padahal di sana menurut ilmunya ada rukhsah, keringanan. Tapi kita tidak mengambil rukhsah. Kenapa? Tak lomak rasanya. Rukhsahnya apa? Jamak dan qasar. Qasarnya diringkas, jamaknya dikumpulkan. Tapi karena kita jarang membuat itu, mengkajinya, beramal, tak berilmu, terakhir apa yang terjadi? Tak lama dikumpulkan zuhur ke asar, asar ke zuhur. Tak lama pula salat zuhur 2 rakaat. Karena qasar. Karena tidak pakai ilmunya. Ya, sebaliknya ada yang bilang, oh ini safar ini, harus diambil rukhsahnya. Kalau tak diambil sombong. Siapa bilang? Padahal ada ilmunya. Apa itu azimah? Ada orang tidak mengambil rukhsah karena ingin mengambil pahala yang lebih besar, namanya azimah. Maka boleh dia tak mengambil rukhsah untuk dijamak, diqasar, bukan karena tak lomak, tapi karena mengharapkan pahala yang lebih besar. Hari Jumat hujan lebat selebat-lebatnya, Pak. Mau pergi ke masjid, kendala kita hujan lebat, maka rukhsah bagi laki-laki untuk boleh tidak Jumatan. Tapi bagi bapak-bapak yang ingin mengambil pahala yang lebih besar, memaksakan diri datang ke masjid sholat Jumat. Dia bawa pakaian ganti, tak punya payung, dia bawa pakaian ganti, masuk dalam kresek plastik, koteh plastik. Dia masuk dalam kertas plastik, pakaian ganti untuk dipakai Jumat, dia pakai pakaian biasa, pergi ke Masjid Al-Hidayah. Basah kuyup sampai ke masjid. Pergi ke kamar mandi, dia ganti pakaian di plastik tadi. Maka dengan tujuan mengambil pahala yang besar, ternyata dia akan dapatkan pahala yang besar. Namanya azimah. Bukan karena tak lomak, bukan karena sombong. Kau tak ngambil rukhsah nih, kenapa? Ini Allah ngasih rukhsah, tak diambil rukhsah, sombong. Siapa yang sombong? Itu bukan sombong, tapi niat dia mengambil, memaksakan, padahal kondisinya boleh dia mengambil rukhsah, tapi dia mengambil ingin pahala yang lebih besar, namanya azimah. Yang seperti ini boleh. Makanya Bapak Ibu, al-ilmu qabla taqwa. Predikat takwa itu bisa kita raih lewat ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Makanya fikih dan syariat itu dua hal yang tak bisa dipisah. Orang mengamalkan syariat perlu fikih. Syariat tidak bisa dipisah dari fikih. Contoh, solat diperintahkan. Kayak mana solatnya? Salu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kau sebagaimana melihat aku solat, kata Nabi. Solat Nabi model apa? Pernah nampak kita nengok Nabi itu solat? Tak nengok. Dikaji berdasarkan pendapat para ulama di dalam kitab fikih-fikih yang ditulis oleh ulama. Makanya kalau ibu bapak merujuk ke salah satu pendapat fikihnya para ulama tentang perkara ibadah, itu dah mengikuti Nabi. Karena ulama itu berpendapat menulis demikian nak berdasarkan selera nafsu syahwatnya, tapi merujuk kepada dalil-dalil syariat. Ada orang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam solat, ada orang mengikuti mazhab Imam Malik dalam masalah solat, ada orang mengikuti mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya dalam perkara solat. Nah, walaupun berbeda-beda, mereka mengikuti pendapat mujtahid, mereka ini mengikuti syariat dan mengikuti mencontohi Nabi sesuai hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kamu sebagaimana melihat aku salat. Jadi tidak bisa mengklaim, Pak, salat kayak Nabi itu kayak saya. Lain dari saya ini tidak salat kayak Nabi. Tidak bisa. Si A mengikuti mazhab Imam Malik, si B mazhab Imam Hanafi, Imam bin Hambal. Keempat-empat A, B, C dan D itu mengikuti Nabi. Kenapa? Karena yang Nabi sebut menengok aku itu kita tak tahu. Kita tak pernah nengok Nabi. Yang menengok Nabi itu siapa? Sahabat. Sahabat mengajarkan setelah Nabi wafat, mengajarkan ke muridnya, itulah tabi'in. Tabi'in generasi selanjutnya, tabi'ut tabi'in. Itulah para ulama tabi'in. Mereka inilah mewariskan ilmunya. Lahir fikih tadi. Makanya syariat butuh fikih. Salat tidak benar kita kalau tidak ngerti fikih. Saya tidak pernah mengkaji fikih Ustaz, tapi saya belajar dengan guru saya yang mengajarkan solat. Nah, gurunya yang belajar fikih, maka solatnya benar. Begitu loh, Pak. Ini bukan berarti Bapak harus duduk begini, harus buka kitab fikihnya. Kalau kita mau bisa, intinya kita belajar itu merujuk kepada mujtahid tadi. Sehingga tidak perlu lagi klaim-mengklaim, mau bergerak telunjuknya berkali-kali, lantaklah situ. Asal menunjuk dia. Yang tak boleh itu dia tak menunjuk. Nah, ini karena syariat itu membutuhkan fikih. Fikih tak bisa dipisahkan dari syariat. Bagaimana mungkin fikih bisa dipisah dari syariat? Dalilnya itu dalil-dalil syariat. Al-ilmu bil ahkam syariah al-amaliyah mustanbitatu min adillatiha at-tafsiliyah. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, ini fikihnya. Muamalahnya apa makna muamalah? Muamalah itu ada dua makna, makna luas, makna sempitnya. Makna luasnya itu muta'alliqatu bi amri dunyawiyah. Semua urusan dunia ini itu muamalah. Termasuk interaksi suami istri muamalah, bertetangga muamalah. Sekarang kita duduk seperti sekarang ini itu muamalah, tapi muamalah dalam makna luas. Makanya ada muamalah ijtimaiyah, urusan interaksi sosial. Ada muamalah iktisadiyah, berkaitan dengan ekonomi. Ada muamalah al-siyasiyah, berkaitan dengan mengatur bicara politik dan lain sebagainya. Umum luas, muta'alliqatu bi amri dunyawiyah. Semua urusan dunia ini itu termasuk bahasan muamalah dalam makna luas. Tapi yang kita maksud adalah muamalah dalam makna sempit. Apa itu muamalah dalam makna sempit? At-tasarruful mal, berkaitan dengan mengatur, mengelola harta benda. Mengatur, mengelola harta benda. Sehingga fikih muamalah yang dipahami, yang akan kita bahas, al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah muta'alliqatu tasarruful mal. Ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis
yang berkaitan dengan mengelola harta dan benda. Harta benda kita dikelola. Pertanyaannya, kenapa harta kita ini harus dikelola? Karena harta kita ini Pak Bu, yang Bapak punya, yang kita punya ini, tak ada satupun punya kita sebenarnya. Ongok pun kita tidak punya Pak. Kalau kita yang punya ongok, kita bisa menahan ketika ongok itu bisa dikeluar. Tak lain tahu ongok. Nak tontulah ongok. Bernapas pun kita tuh, nyawa di badan kita ini, itu pun kita tidak punya. Kalau kita yang punya, kita bisa nahan. Faktanya ketika waktunya tiba, tidak bisa kita tahan. Ini yang menjadi nasihat Ibrahim bin Adham. Boleh kau bermaksiat, silakan kau bermaksiat, penuhi syaratnya. 5 syaratnya kata Ibrahim bin Adham. 1 diantaranya apa? Kau bisa menunda mati. Ada yang bisa menunda mati? Nah, ada Pak. Walikulli ummatin ajal fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap manusia ini punya ajal. Ajal maknanya batas waktu. Kalau ajal itu datang, tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak mampu kita. Nyawa di dalam badan kita ini pun bukan punya kita, apalagi yang kita menikmati, yang kita gunakan sebagai fasilitas, rumah, kebun, mobil, semuanya termasuk tabungan yang kita punya, itu tidak punya kita. Siapa yang punya? Pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang punya. Kita ini cuma dititipkan. Itu makanya harta ini harus sesuai pengelolaan aturan Allah. Tidak bisa semaunya kita. Karena harta ini besok berat pula pertanggungjawabannya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya beberapa persoalan. Satu di antara persoalan yang akan ditanya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapatkan dari mana? Kau gunakan untuk apa? Itulah makanya harta itu perlu dikelola, at-tasarruf al-mal. Kenapa? Karena harta ini nanti ditanya oleh Allah, dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan. Makanya jangan main-main Pak. Jangan main-main perkara harta. Ya, jangan menganggap sepele. Padahal tentang umur Allah tanya sekali cuma. Ilmu Allah tanya sekali cuma. Badan dikasih oleh Allah kepada kita ini ditanya sekali, tapi harta Allah tanya 2 kali. Ini menggambarkan urusan harta itu tidak boleh kita anggap sepele, tidak boleh semaunya kita, dan akan banyak kita ini akan celaka karena harta ini. Makanya ada ungkapan, harta seorang muslim yang halal, harta yang halal bagi seorang muslim akan dihisab. Harta yang haram bagi seorang muslim akan diazab. Yang diazab siapa? Pemilik harta itu. Kenapa? Karena tidak sesuai yang Allah inginkan. Maka bila agar sesuai, inilah perlunya kajian fikih muamalah ini, supaya benar kita Pak. Mungkin sudah pernah saya singgung waktu Ramadan kemarin di masjid kita nih, kajian subuh kalau tidak salah. Bahkan sholat kita tuh bermasalah kalau hartanya haram. Demi Allah Pak, silakan cek nanti, buka dalam kitab Sulamut Taufik karangan Abdullah Al-Ba'lawi. 3 syarat diterimanya sholat. 1 diantaranya itu an yakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halal. Menjadikan yang dimakan, yang diminum, dipakai, yang digunakan tempat untuk sholat mesti halal. Kalau haram, apa kata penulis dalam kitab Sulamut Taufik itu, ini menjadi syarat solatnya tak makbul. Qabulnya solat, diterimanya solat, ini menjadi syarat sah. Di samping dia harus ikhlas semata-mata karena Allah solat itu, di samping ikhlas juga harus khusyuk dalam solat. Kalau tidak khusyuk tidak diterima. Allazina hum fi salatihim khashi'un.
Dalam surah Al-Mu'minun ayat kedua dijelaskan demikian. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung bagi orang-orang beriman mukmin itu. Kenapa? Karena mereka salat khusyuk. Ada apa dengan salat khusyuk? Salat yang khusyuk itu salat diterima. Kalau tidak khusyuk tidak diterima. Syarat sah salat menurut ulama mesti khusyuk, di samping ikhlas mesti khusyuk. Ternyata tidak cukup ikhlas, khusyuk saja. Yang dimakan, diminum, dipakai, digunakan untuk salat, tempatnya harus pakaian, makanan, minuman, tempat yang halal. Kalau tempat yang haram, salatnya diterima, gugurkan kewajiban, tapi tidak diterima salatnya. Ini sepakati Pak oleh ulama. Hah? Makanya jangan ikut-ikut tren pula solat di gereja misalkan. Tak diterima Pak. Dilarang kita. Ulama dulu jangankan masuk, menengok jumpa aja dia menangis langsung. Khawatir, takut terjerumus. Hari ini sibuk pula kita. Bersih-bersih kan. Orang di sana jemaah Masjid Hidayah hendak. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, salat apa masalah, haji umroh kita masalah, puasa kita bermasalah, infak sedekah kita bermasalah. Apa yang tidak bermasalah? Mohon maaf, ini kajian bukan untuk menghukumi orang, merenung untuk diri kita nih Pak. Kalau benar yang saya sampaikan silakan diamalkan, kalau tidak ya dipikir-pikir balik. Infak kita tertolak Pak. Man jama'a amalan min haramin, hadis riwayat Ibnu Hibban. Siapa yang telah kumpulkan harta dengan cara yang haram, fatasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan dengan yang haram itu. Harta yang diperoleh dengan yang haram dikumpulkan dengan yang haram tadi. Fatasaddaqa bihi, lam yakun fihi ajrun. Lam yakun, sampai kapanpun tidak pernah mendapatkan ajrun dari apa yang dia sedekahkan. Wa kana israhu alaihi, meski dia sungguh-sungguh bersedekah, ikhlas dia bersedekah. Kalau yang disedekahkan itu haram, tak ubahnya dia menjadi lilin, mampu memberi manfaat, menerangi orang, namun dia tetap meleleh terbakar. Tapi jangan setelah dengar kajian pembukaan malam ini, besok saya tak mau datang, ngeri dengar kajiannya. Ini kadang-kadang kayak gitu. Nggak usah kita dengar lagi kajian Ustadz Dayat tuh, kacau itu. Kenapa semakin didengar makin kacau kajiannya? Kita ini makin kacau. Nah, ini kita menutup hidayah Bapak Ibu. Yang penting tuh duduk dulu. Kita ini mampu melakukan sesuatu itu karena Allah memberikan petunjuk. Allah memberikan kekuatan. Bukankah sudah disebutkan la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya, kecuali daya upaya itu datang dari Allah. Maka jangan tutup daya upaya dari Allah itu dengan cara tak mau hadir. Harusnya hadir terus. Perkara kita mengamalkan tak mengamalkan itu nanti urusan tahap berikutnya. Tahap pertama kita harus paham dulu. Sesuai makna fikih itu fahamun, paham. Kita harus paham dulu. Perkara mengamalkan ini perkara berikutnya. Karena Nabi mengatakan begitu, zambun jahilun zambani, zambun alimun zambi. Dosa orang tak tahu itu dua, dosa orang tahu itu satu. Tidak tahu itu dua itu sehingga apa? Pertama, tidak mencari tahu, menuntut ilmu itu wajib. Yang kedua, karena tidak tahunya dia melanggar. Kecuali ibu bapak tinggal di hutan rimba belantara sana, tak ada pengajian kayak gini, azan pun tak dengar misalkan, itu baru ada rukhsah, masuklah kategori ahlul fatrah. Generasi orang hidup di masa Nabi Isa diangkat, meninggal, sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ahlul fatrah. Ini tinggal di perumahan Peputra, kajian di Masjid Al-Hidayah. Dengar kajian yang ngeri, besok tak datang, supaya tidak berdosa, tak masuk ahlul fatrah itu Pak. Mau tak mau duduk aja, dengarkan.
Dengarkan, pahami, berdoa sama Allah agar kita bisa mengamalkannya. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika, ya kan? Di mana kita berlindung kepada Allah dan kita bermohon, ya Allah bantu saya bisa mengamalkan apa yang telah Engkau syariatkan. Maka dengan begitu insyaallah. Ibu bapak yang berbahagia nih, makanya harta itu tidak boleh main-main. Kita menganggap sepele, tapi harta itu banyak yang akan mencelakakan dan membinasakan kita. Maka dari itu mesti paham kita dalam mengelola. Kadang-kadang karena ketidakpahaman kita, itu tadi yang kita sampaikan di awal, al ilmu qoblal amal, berilmu sebelum beramal. Nah kalau tidak berilmu apa yang terjadi? Apalagi muamalah nih Pak, maka muamalahnya menjadi bukan berdasarkan perintah larangan, tapi mengamalkannya sesuai rasanya. Rasaku tak masalah. Apa masalahnya? Kayak kemarin kita bahas dulu pernah ya, pas MT pun saya pernah bahas ibu-ibu tentang masalah duit buku arisan di julu-julu itu. Orang ngumpulkan duit dari si A, si B, si C dan seterusnya. Dia ngumpulkan, dia ngasih. Apa salahnya kita kasih? Kita nerima 5 juta 200.000 coba. Apa salahnya? Kalau boleh 200.000, 100.000, berat pun 100.000, seikhlasnya. 20.000 pun diterima oleh yang tukang pegang buku. Apa salahnya? Coba. Iya kan? Kalau dipikir-pikir Pak, itu bukan apa salahnya, memang salah. Kenapa salah? Karena akadnya dalam arisan itu qad hutang. Daf'ul mal irfaqan liman yuntafa'a bihi wa yuraddu badlahu. Daf'ul mal menyerahkan harta, irfaqan untuk menolong, liman yuntafa'a bihi agar yang ditolong itu bisa memanfaatkan dengan apa yang dikasih. Wa yuraddu badlahu dibalikkan badal penggantinya. Makanya ngutang itu 1 juta, balikkan penggantinya 1 juta. Ngutang 10 kilo beras, balikkan 10 kilo beras. Ada kelebihan, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang tidak ada manfaat, maka manfaat itu jadi riba. Itu syariat ketentuannya. Kalau pakai selera, tokak, rasa-rasa, tak ada masalah. Padahal bermasalah Pak, bermasalah. Kenapa? Karena inilah pentingnya al ilmu qoblal amal. Nah kalau itu kita pertahankan terus, kita wariskan turun temurun, akhirnya apa yang terjadi? Mewarisi sesuatu yang salah. Terakhir ya, harapan takwa bisa diraih. Ini yang kita sebutkan tadi, al ilmu qoblal takwa. Takwa itu jauh dari apa yang kita harapkan. Makanya hati-hati Pak. Nah maka dari itu, ini penting kita memahami tentang fikih muamalah ini. Ibu bapak yang berbahagia, sebelum kita tutup menjelang isya, kalau sesuai yang disepakati kemarin dengan Pak Ketua, insya Allah ada sesi tanya jawab ba'da isya. Tapi kalau ibu bapak mau nanya sekarang boleh. Tapi kalau tidak, ya nanti habis isya juga boleh. Nah, ada 3 alasan kenapa kita mesti kaji, pelajari fikih muamalah. Pertama alasannya karena konsekuensi keimanan. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-65, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Apa kata Allah? Fala wa rabbika, Allah bersumpah demi Rabbmu, demi Tuhanmu. Coba, artinya apa? Kalau Allah sudah bersumpah, ini bukan perkara yang main-main, ini perkara penting Pak. Coba sumpah Allah atas nama waktu, dengan waktu, wal asri innal insana lafi khus. Coba, itu tidak main-main. Wal asr, demi waktu, sungguh manusia ini merugi.
Ini kan kalau Allah udah bersumpah, itu perkaranya bukan main-main. Sama An-Nisa ayat 65 nih. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum. Tidak beriman mereka itu, tidak beriman hatta, sehingga yuhakkimuka, menjadikan engkau Muhammad, fima sajara bainahum, hakim dalam memutuskan perkara di antara mereka. Artinya apa? Menteladani Nabi, menjadikan Nabi sebagai hakim memutuskan perkara, mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukti orang beriman itu mengamalkan syariat sesuai makna fikih tadi, ilmu tentang hukum syariat. Maka orang beriman mengamalkan syariat. Fikih muamalah salah satu hukum tentang syariat. Maka mengamalkan syariat muamalah ini bukti kita beriman. Sama dengan sholat nih Pak. Kenapa Bapak sholat? Dorongan motivasi, dorongan utama melandasi, mendorong kita sholat itu yang pertama karena iman kita Pak. Kalau diharap tenang tak tenang, kadang ada juga habis sholat tak tenang. Karena habis sholat makin ponyong kadang. Oh, sholat itu nanti akan memudahkan rezeki. Habis sholat tak datang juga rezeki. Apa yang mendorong kita itu? Utama sekali mendorong kita sholat ini karena iman. Ditambah karena iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah. Allah dan Rasul memberikan kabar banyak hal ancaman bagi orang yang tidak sholat. Ya, kita takut dengan ancaman siksaan itu, maka kita sholat. Maka sholat ini dorongan iman. Kenapa? Karena sholat itu bagian dari syariat. Aqimus sholah, yuqimus sholah, dirikan sholat. Maka kita amalkan sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat, dorongan keimanan. Begitu juga muamalah ini kita amalkan. Kenapa? Harus syar'i muamalah kita. Gimana? Kenapa? Mencari harta mesti yang halal. Kenapa? Karena dorongan iman. Maka kalau kita tak mau mengamalkannya, ini ada yang masalah dengan imannya. Kita tolak untuk mempelajarinya. Ini ciri-ciri mendeteksi kalau orang demikian sedang sakit. Sama waktu COVID kemarin. Apa ciri-ciri orang kena COVID? Macam-macam Pak. Ada kena flu, panas, meriang, tinggi, macam-macam kan. Nah, kalau udah kena indikasi seperti itu, berarti dia sedang terkena virus COVID-19, COVID-19. Kita nih sedang sakit, hati kita nih sedang bermasalah, diri kita nih sedang bermasalah. Kalau ada syariat kita tolak, itu ciri kita nih lagi sakit Pak. Cuma kadang-kadang kita nih menganggap sakit itu yang nampak. Luka terkoyak sakit, gigi berlobang itu sakit. Tapi kalau hati ini sakit, banyak orang menganggap tidak mau, bukan sakit. Padahal itulah sumber penyakit. Kalau hati sudah sakit, sakit yang lainnya. Bahkan darah tak normal beredar, pikiran pening, sakit kepala, makan bodrek 3, 4, 5 overdosis yang ada Pak. Bukan hilang sakitnya, karena sumber sakit kepala itu bukan penyakit apa benar sakit, tapi sumber di sini. Sakit hati dengan nengok orang, sakit hati nengok isi pulan, sakit hati karena ada kajian, pening kepalanya dengar kajian. Coba bayangkan, dibantai bodrek 1 nak hilang juga, 2 nak hilang juga, 3, 4, 5 lari ke rumah sakit, overdosis jadinya. Sumber itu di sini. Harusnya ini yang diobati, bukan ini dikasih obatnya. Ininya. Dengan cara apa? Paksakan hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena fadilah dari majelis ilmu itu, Allah akan turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Itmi'nan, ada rasa tenang. Pulang dari kajian ada rasa tenang. Tapi kalau bapak-bapak pulang kajian nih risau, pikir muamalah ini wajar. Apa tidak? Selama hari ini ngeriba, misalkan dapat kajian riba, apa tak pening? Ya, tapi dapat hidayah,
sesuai nama masjid kita, Masjid Al-Hidayah. Ustadz yang mengisi pun Ustadz Hidayat. Untuk sementara kita cukupkan dulu, nanti pada Isya kita lanjutkan, kita sholat Isya berjamaah dan tutup baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti pada Isya. Bagi ibu bapak yang mau ikut sesi tanya jawab, tapi bagi yang mau ada urusan, tafadhol. Mungkin kalau ada yang mau pulang mengisi kampung tengah, kampung belakang, kampung depan, terserahlah. Tapi mau bertahan, insyaallah kita lanjutkan habis Isya. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.